Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena ada benjolan kecil di dadanya. Tapi dia menemukan ada seorang pria yang menatapnya. Annie sedikit bingung, jadi Jamie dengan cepat mengatakan bahwa dia adalah seorang magang. Anne merasa lega dan membiarkan dokter melanjutkan. Adegan ini meninggalkan Jamie dengan kenangan yang tak terlupakan. Namun, saat dia merasa puas dengan apa yang baru saja terjadi, hal ini membawa serangkaian serangan kritik yang halus. Ternyata Annie melihat obat di bagasinya. Annie menyadari dia bukan seorang dokter magang, tapi seorang perwakilan medis. Jamie dipukuli begitu keras hingga dia memohon ampun. Sekarang Annie hanya ingin permintaan maaf. Dia pikir dapat dengan mudah mengendalikan orang lain dengan wajah yang tampan dan kata-kata yang manis. Tapi Anne bukanlah wanita yang bisa dengan mudah dibodohi. Dia mengeluarkan kameranya untuk mengambil gambar dan pergi tanpa lupa memberikannya salam perkenalan yang ramah. Tapi Jamie sangat senang, karena ini adalah gadis pertama yang tidak dapat dimenangkannya dengan mudah. Anda harus tahu sebelumnya, baik itu seorang gadis muda dan bodoh, atau seorang wanita tua berambut abu-abu yang sempoyongan, atau seorang pirang seksi dan keren. Hampir tak ada yang bisa lepas dari wajah tampannya, dan keterampilan berbicara fasih dalam mendekati gadis-gadis. Kadang-kadang, dia dapat dengan mudah memikat hati seorang pirang hanya dengan beberapa patah kata, meskipun dia tidak tahu siapa nama orang itu. Tapi jika kamu memanggilnya seperti ini setiap waktu, pihak lain pasti akan datang untuk menjelaskan bahwa namanya bukan Lisa. Dengan cara itu dia akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Bahkan pekerjaan terakhirnya pun karena ia tak sengaja bertemu dengan istri bosnya. Akibatnya, dia dipecat oleh bosnya. Kemudian, karena tidak ingin menjadi gelandangan, ia secara tidak sengaja memasuki sebuah perusahaan penjualan farmasi. Meskipun perusahaan menjanjikan gaji rata-rata yang tinggi. Tetapi pertama-tama dia harus menjalani 6 minggu pelatihan yang membosankan. Hanya jika Anda telah menguasai pengetahuan medis yang cukup, Anda dapat dianggap memenuhi syarat. Mereka mengatakan jika ingin mempelajari segala sesuatu, dia harus tidur dengan guru. Dibutuhkan sekitar 10 hari. Rahasianya terungkap dan Jamie memenangkan dosen pelatihan perusahaan. Kemudian, penilaian pun selesai dengan lancar. Menjadi perwakilan medis dari perusahaan penjualan farmasi. Dapat dikatakan tidak ada wanita yang jatuh cinta padanya akan keluar tanpa cedera. Sekarang dia benar-benar bertemu dengan gadis yang menarik seperti Annie. Jamie diam-diam bersumpah untuk menemukan cara untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian, dia pertama kali berhadapan dengan perawat di meja depan. Kemudian, melalui pembicaraan manisnya yang terbaik. Dengan mudah Jamie mendapatkan informasi kontak Annie dari perawat meja depan. Anne tidak terkejut ketika dia menelepon. Dia menghadapi Jamie dengan santai dan tidak ingin terus terlibat. Jamie pertama-tama meminta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Namun gaya bicaranya berubah karena Annie cantik. Jamie menggunakan semua kefasihannya untuk mengatur pertemuan dengan Annie. Annie tahu bahwa jika dia menolak secara langsung, lelaki ini akan selalu menempel di kakimu seperti permen karet, dia tidak akan bisa menyingkirkannya. Akhirnya, keduanya bertemu di sebuah kafe. Jamie menantikannya. Jamie telah memikirkan banyak cara untuk bertemu dengan Annie. Namun saat dia menatap mata Annie yang jernih, semua asumsi menghilang dalam sekejap. Karena dia sepertinya melihat bintang-bintang terindah di dunia. Annie sedikit terkejut, karena tipuan kecilnya tidak lebih dari itu. Tapi jari-jarinya tidak bisa menahan gemetar sedikit. Jamie memperhatikan detail ini. Getaran intermiten yang terjadi secara berkala. Ini adalah reaksi khas pasien Parkinson ketika mereka stres secara emosional. Hal ini membuatnya sadar bahwa perkataan Anne bukanlah apa yang dimaksudnya. Tepat saat dia sedang memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Anne adalah orang pertama yang berbicara dan berkata, "Karena kita semua memiliki ide yang sama, mengapa Anda masih membuang-buang waktu di sini?" Antusias dan keberanian Annie membuat Jamie terpana. Sejak saat itu, Anne sering berinisiatif mengajak Jamie keluar. Antar Jamie ke rumahnya atau mulai langsung di jalan yang sepi. Kadang-kadang dia mengantarkan barang ke rumah di tengah malam. Akhirnya, dia dibawa langsung ke tempat kerjanya. Keduanya sering keluar dari tempat itu satu demi satu. Hal ini membuat Jamie yang nakal merasa malu. Kapanpun Jamie keluar, dia akan membawakan makanan lezat untuk Annie. Menikmati waktu bahagia yang mereka miliki bersama. Mereka bilang cinta tumbuh seiring waktu. Tapi sebelum Jamie bisa mengungkapkan pikirannya lebih lanjut, Anne adalah orang pertama yang mengatakan bahwa mereka dapat berolahraga bersama tetapi mereka tidak dapat mengembangkan perasaan satu sama lain. Karena dia tidak lagi percaya pada laki-laki. Ternyata dia memiliki beberapa hubungan yang baik sebelumnya. Namun, saat mereka mengetahui Annie memiliki penyakit Parkinson mereka langsung meninggalkannya. Sekarang dia tidak lagi ingin mencintai seseorang sampai usia tua. Dia hanya ingin menjalani setiap hari dengan anggun sambil menjaga harga dirinya. Tapi Jamie yang selalu nakal tidak peduli. Dia dengan mudah menyetujui aturan yang ditetapkan oleh Anne. Dan berpikir bahwa dia berhasil dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, Jamie perlahan menyadari ada perubahan halus di hatinya.
Setiap kali saya menerima pesan dari Anne, kegembiraan yang tak terlukis muncul dalam hatinya. Di mana, jauh di lubuk hatinya, Jamie selalu ingin mendengar suara yang familiar itu. Jamie mulai menyadari bahwa ini jelas merupakan perasaan cinta. Jadi dia mulai menelepon Annie dari waktu ke waktu. Meskipun setiap kali aku berbicara tentang beberapa hal yang tidak penting, tapi Annie selalu menemaninya. Sampai Jamie bilang, dia menelepon agar lebih sering mendengarkan suaranya. Perasaan Jamie yang sebenarnya membuat Annie langsung waspada. Lalu dia menutup telepon tanpa ragu-ragu. Sebab saat ini, sekali dia sakit, ia bahkan sulit membuka bungkus biskuitnya. Dia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia nyata ini yang mau menerima beban seperti dirinya. Terutama laki-laki yang suka berganti-ganti pasangan seperti Jamie. Jadi setelah satu latihan, dia dengan tegas memberitahu Jamie bahwa hubungan kami telah berakhir. Jamie pikir dia hanya bercanda. Jadi setelah setuju dengan mudah, dia pergi. Setelah Jamie pergi, Anne mengambil sebuah foto. Faktanya, saat keduanya bertemu pertama kali, kemakmuran Jamie sudah menyentuh hatinya. Dia hanya bisa memilih cara yang paling langsung untuk memutus semuanya. Keesokan harinya, Jamie membuang semua obat ke tempat sampah seperti biasa. Tiba-tiba seorang pria datang dan memukulinya. Ternyata dia bukan hanya sekedar pesaing dari obatnya sendiri. Dia pria yang pernah meninggalkan Anne. Sebelum pergi, dia memperingatkan Jamie untuk menjauh dari Annie. Jamie tidak memperhatikan peringatannya. Jamie pikir dia hanya iri padanya. Namun, pada saat ini, Annie mengucapkan selamat tinggal. Sebab jika ingin melupakan seseorang, yang terbaik adalah meninggalkan kota tempat dia berada. Jadi Annie memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian dengan bus. Namun, saat dia hendak masuk ke mobil dan pergi, namun secara tak terduga menemukan Jamie mengejarnya. Jamie harus tahu kapan dia akan kembali. Jamie tidak akan membiarkan Annie pergi sampai dia mendapat jawaban yang diinginkan. Melihat Annie pergi, Jamie merasakan kehilangan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tetapi kali ini, dia merasakan keengganan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi malam sebelum Anne akan kembali, dia mengendarai sepedanya ke sini dan menunggu dengan tenang. Hatinya penuh dengan harapan dan kerinduan untuk bertemu lagi, hingga ia memasuki mimpi dengan kerinduan ini. Keesokan harinya, ketika Anne menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari mobil, dia terkejut saat mengetahui bahwa Jamie telah menunggu kepulangannya di sini. Dinginnya pagi hari langsung sirna oleh emosi Jamie yang membara. Jarak antara kedua orang itu perlahan-lahan mendekat. Ketika Annie mengetahui bahwa Jamie telah menunggunya di sini sepanjang malam, Anne langsung tergerak. Setuju untuk hubungan romantis. Dengan cara ini, Jamie akhirnya memasuki hati Anne. Kemudian hubungan antara keduanya dengan cepat membaik. Mereka tidak hanya berjalan ke dalam kehidupan satu sama lain. Ini juga memengaruhi lintasan takdir secara tidak terlihat. Dengan adanya Annie di sisinya, Jamie tampaknya memiliki motivasi tak terbatas dalam bekerja. Dari seorang karyawan yang tidak dikenal, ia menjadi tenaga penjualan terbaik di perusahaan. Ada orang yang tak ada habisnya mencari dia untuk membeli obat setiap hari. Saat ini dia penuh dengan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ini keajaiban cinta. Dia menyusup ke dalam hidupnya tanpa sengaja. Tunggu sampai dirinya sadar. Tapi Jamie menemukan bahwa transformasi sudah terjadi. Seiring dengan kinerja penjualan yang semakin membaik, mobil mereka juga diganti dengan Porsche terbaru. Di bawah sinar matahari yang hangat, keduanya tenggelam dalam kebahagiaan yang dijalin setiap hari. Anne menghargai setiap momen bersama Jamie. Karena Anne sangat menyukai fotografi, dia sering merekam momen mesra mereka. Terkadang merekam diam-diam membuat Jamie sangat malu. Secara bertahap mereka juga belajar. Foto-foto mereka berdua perlahan-lahan memenuhi seluruh meja. Secara bertahap mereka juga belajar. Mereka saling bersandar dan selalu bersama. Tampaknya dunia luar tidak dapat mengganggu ketenangan ini. Namun, pada suatu malam yang tenang, Jamie berbagi prestasi kerjanya dengan keluarganya. Namun dia secara tidak sengaja melebih-lebihkan penampilannya. Hal ini membuat Anne merasa ragu. Dia tidak mengerti mengapa Jamie berbohong kepada keluarganya tentang hasilnya. Jamie mengira Annie akan menyalahkan dirinya sendiri. Namun Annie memintanya untuk menyebutkan 4 pencapaiannya. Mengenai masalah ini, Jamie tampak sedikit kewalahan. Karena dia tidak pernah mendapat pengakuan dari orang lain. Tetapi Annie menghiburnya dengan mengatakan bahwa kamu cerdas dan tampan, berbakat dan bertekad. Tegaskan dan akui wanita yang kamu cintai. Jamie merasa sangat percaya diri dan bangga. Karena kebutuhan pekerjaan, Jamie sering menghadiri berbagai acara sosial di luar. Saat ini, wanita dengan langkah menawan itu diam-diam menggodanya. Jika ini dirinya dulu pasti akan dilayani. Tapi sekarang hatinya sudah memiliki rumah. Jadi ketika pestanya selesai, dia akan bergegas pulang. Jika Annie sedang tidur, dia akan mencubit tangan dan kakinya dan berhenti menggangguku. Mereka hanya mengobrol beberapa menit. Ketika mereka tiba di rumah hari itu, Jamie tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Ia kesulitan bernafas, bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Di bawah kenyamanan Annie Naisin, dia berusaha keras untuk waktu yang lama dan akhirnya mengucapkan kata-kata.
What? Dia mengatakan hal ini dengan susah payah, bukan karena pengecut, bukan karena dia tidak mencintai Annie. Ternyata dulu dia adalah playboy. Dia tidak pernah mengucapkan 3 kata ini kepada orang lain. Itulah mengapa kedengarannya seperti anak kecil yang bodoh yang mengatakannya. Gugup sampai gemetar seluruh tubuh, tetapi perasaan memberi tanpa syarat ini memenuhi hatinya dengan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat ketika mereka mengira kehidupan bahagia mereka akan terus berlanjut seperti ini, penyakit Parkinson Anne tiba-tiba memburuk. Tangannya mulai menjadi tidak stabil bahkan ketika memegang gunting. Annie sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak bisa juga membuka botol obatnya. Bahkan menuang segelas anggur pun bisa menumpahkannya. Memperhatikan serangkaian perubahan ini, dia sangat khawatir dan prihatin. Namun, Jamie menyebutkan penyakitnya. Dia mulai kehilangan kesabarannya dengan Jamie. Teruslah mengatakan hal-hal yang paling kejam padanya. Cobalah untuk menyingkirkannya dari hidupnya. Setelah berbicara gila-gilaan, Jamie akhirnya tidak tahan lagi dan pergi. Namun, setelah mendengar jeritan Annie yang menyayat hati, dia masih berhenti. Pada saat ini, dia akhirnya memahami kesedihan dan keputusasaan batin Anne. Dia bersumpah pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa ditinggalkan sendirian untuk menghadapi penyakitnya di kemudian hari. Jadi di malam yang penuh liku-liku ini, hati kedua orang itu tiba-tiba menjadi lebih dekat. Untungnya, hanya cangkir yang pecah. Beberapa hari kemudian, mereka berkendara melintasi kota untuk menghadiri pertemuan penyakit Parkinson. Pertemuan itu penuh dengan orang-orang yang usianya sudah senja. Annie muda dan cantik dengan kedipan mata ekstra di dalamnya. Tidak peduli seberapa serius penyakitnya, namun mereka semua mempertahankan sikap optimis dan positif. Meskipun mereka akan menghadapi banyak ketidaknyamanan dalam hidup. Namun saat ini, kita dapat mengubah tragedi menjadi komedi dengan menceritakan lelucon. Tertawa saja. Dan pada orang-orang ini, Anda benar-benar merasakan kekuatan yang tak terlihat. Dia memutuskan untuk tidak menyalahkan diri sendiri lagi, tapi jalani setiap hari dengan serius. Namun, saat dia bersiap menghadapi hari esok dengan positif, rahasia hati kokoh yang asli mulai goyah. Menunggu, kapan ini akan berakhir? Dia bertemu keluarga pasien yang menderita penyakit stadium lanjut. Karena istrinya sudah sakit selama bertahun-tahun, Jamie ingin belajar beberapa pengalaman darinya. Tetapi dia menyuruh Jamie untuk mengemasi barang bawaannya dan pergi secepatnya. Kemudian temukan wanita lain untuk menghabiskan sisa hidup bersamanya. Karena Anda tidak tahan dia menjadi kaku dan gila. Tidak mampu mengurus diri sendiri, bahkan inkontinensia. Jika kamu ingin, ini akan menjadi tragedi yang lengkap. Jamie tidak pernah menyangka penyakit Parkinson pada stadium lanjut akan begitu serius. Pada saat ini dia mulai mempertimbangkan kembali hubungan ini. Namun, setelah dibaptis, Anne tampak terlahir kembali. Tak hanya terlihat energik, Annie juga mengucapkan terima kasih kepada Jamie karena tak menyerah pada dirinya. Namun semakin Anne menunjukkan ketergantungannya yang kuat, beban di hati Jamie menjadi lebih berat. Jadi ketika Annie menatap matanya dan berkata, "Aku sangat mencintaimu." Senyumnya perlahan menjadi lebih pahit dari sebelumnya. Jamie menghadapi dilema di hati. Setelah pertimbangan yang cermat, dia memutuskan untuk membuka jalan ketiga. Dia mulai mempelajari penyakit Parkinson. Carilah bantuan dari dokter yang dia kenal, untuk menemukan cara menyembuhkan penyakit Parkinson. Meskipun dokter mengatakan penyakit ini tidak dapat diobati, tetapi Jamie masih memiliki informasi kontak semua dokter terkait. Ia mulai mengajak Anne bepergian ke seluruh negeri dengan tujuan mencari relik suci yang mungkin tidak ada. Meskipun mereka menghadiri beberapa konsultasi dan pemeriksaan, bahkan jika dia menghadiri satu persatu pertemuan pertukaran, saat malam tiba, semua harapan berubah menjadi kekecewaan. Tidak hanya itu saja. Karena Jamie tidak punya waktu bekerja, kartu kredit Jamie dengan cepat mencapai batas maksimal. Hotel tempat mereka menginap makin lama makin buruk. Mereka berkendara selama beberapa hari berturut-turut. Di rumah sakit dia diberitahu bahwa jadwalnya ditunda. Setengah bulan kemudian, Annie sedih dan tidak bisa menahannya lagi. Melihat pria yang biasanya lembut malah marah pada perawat untuknya. Annie merasa sudah saatnya mengakhiri usaha sia-sia ini. Dan dia merasa meskipun dia menderita penyakit Parkinson, dia tidak bisa membuang-buang waktu untuk mencari nasihat medis. Ia hanya punya beberapa hari sadar untuk mengurus dirinya sendiri. Jika terus seperti ini, dia benar-benar akan membuang-buang waktu. Pada saat yang sama, dia juga menyadari dengan jelas. Jamie, sang penulis, mencari kenyamanan dirinya dalam segala hal. Dan dia tidak bisa membiarkan hubungan tanpa harapan ini menghancurkan karir Jamie. Bagaimanapun, Jamie sekarang sedang dalam tahap menanjak dalam karirnya. Jika Anda bekerja keras, Anda tidak hanya bisa mencapai kebebasan finansial. Besar kemungkinan juga jajaran bos yang kaya. Jadi dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk membubarkannya. Sama seperti ini di malam bersalju. Cinta hilang dari kenyataan. Penyakit mengalahkan cita-cita. Dua orang yang saling mengenal dan mencintai satu sama lain, akhirnya berpisah dalam daerah yang sunyi ini. Hari-hari berikutnya, sering bersembunyi dan menangis. Tapi dia tidak bisa kembali, hanya bisa menutupi kenangan. Jamie sering berjalan lamban dan melamun, atau berguling-guling di tempat tidur sepanjang malam dan kesulitan tertidur, mengingat kembali momen-momen indah bersama Annie.
Kakaknya melihat bahwa dia sedang terganggu. Bersiaplah untuk membawanya kembali ke kehidupan romantisnya yang dulu. Kebetulan saja ini adalah panggilan dari seorang teman dokter. Undang mereka ke pesta piyama. Awalnya Jamie tidak mau setuju. Namun, berkat bujukan lembut dan keras dari sang saudara, ia akhirnya sampai di tempat pesta. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bersenang-senang. Sebaliknya dia berbicara dengan teman dokternya. Awalnya, temannya itu sangat yakin bahwa profesi dokter itu sangat mulia. Secara sengaja membuat kehidupan orang menjadi lebih baik. Tapi dengan semakin banyaknya pasien yang dihubungi, semua masalah-masalah sepele terus menyerbu. Dia juga menjadi orang brengsek yang menggunakan statusnya untuk meminta uang. Mungkin kebanyakan orang harus seperti ini. Di bawah tekanan kehidupan, dia kehilangan impiannya dan menjadi orang biasa yang menyedihkan. Setelah kemewahan namun hampa. Berita baik Jamie datang tiba-tiba. Dia akan pergi ke Chicago untuk menjadi seorang eksekutif yang dikenalnya. Jamie yang gembira mencoba untuk tidak menelepon Annie. Tapi setiap kali dia hanya membalasnya dengan pesan offline. Keduanya bertemu lagi di kedai kopi yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Annie sudah punya kekasih baru. Jarak keduanya hanya setengah meter. Pada saat ini, seolah-olah ada ribuan gunung dan sungai di antara mereka. Ribuan kata yang ingin dia katakan. Pada akhirnya itu hanya menjadi sebuah kalimat. Tetapi Annie berpura-pura kuat dan menolak menunjukkan kelemahan. Saat terekspos, dia siap melarikan diri. Tapi Jamie meneleponnya lagi. Kedua insan itu saling memandang dengan penuh kasih sayang di mata mereka. Annie ingin segera berlari ke pelukan Jamie. Namun ketika dia mengetahui fakta yang mengejutkan milik Jamie, dia menyadari bahwa melepaskan adalah pilihan yang tepat. Jadi hanya bisa berbalik dan kembali ke dalam. Kisah keduanya dimulai di sini. Itu berakhir di sini juga. Segera setelah itu, dia berkemas dan bersiap untuk berangkat. Tiba-tiba dia menemukan kamera. Sebuah proyeksi layar, ingatannya yang berdebu terbangun lagi. Hari itu adalah hari pertama dia dan Annie mengkonfirmasi hubungan mereka. Mereka menggunakan kamera untuk merekam kegiatan sehari-hari. Melihat senyum bahagia Annie di layar, memecahkan teka-teki, dan menatap video dengan senyum konyol. Mereka sangat bahagia saat itu. Berbicara manis tentang tujuan akhir mereka. Akan penuh dengan kicauan burung dan bunga-bunga. Penampilan Anda adalah pilihan takdir. Masa lalu yang hilang adalah cinta yang tidak bisa digenggam. Tapi untuk Jamie, masih ada waktu untuk segalanya. Jadi setelah melihat hatimu yang sebenarnya, dia langsung pergi ke tempat Annie bekerja. Tapi diberitahu bahwa Annie telah pergi ke kota lain. Di jalan menuju jatuh cinta, Jamie tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak pedal gas. Akhirnya setelah menyalip mobil dengan kecepatan tinggi, dia terjebak dengan bus Annie. Anne juga melihat Jamie mengejarnya di tengah teriakan. Dia memberi isyarat kepada Jamie agar segera pergi, karena sekarang tidak ada jalan kembali. Namun Jamie menolak menyerah. Akhirnya, ketika bus berhenti di area layanan, Jamie berjalan mendekat. Dia memohon Anne untuk memberinya waktu 5 menit. Namun Anne tetap acuh tak acuh. Mengetahui bahwa orang tua dan wanita di belakangnya mulai membantu Jamie. Ini tidak punya pilihan selain keluar dari mobil. Namun, juara penjualan yang dulu mencari nafkah dengan berbicara kini menjadi tidak fokus. Tidak ada logika, dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Karena pikirannya telah kosong, hanya Annie di hatinya, hanya mata birunya yang berangsur-angsur menjadi merah. Mengungkapkan ketegangan dan kecemasan yang tak ada habisnya. Anne mulai merasa kasihan padanya. Jamie bilang aku membutuhkanmu, tapi Anne tahu dia lebih membutuhkan perhatiannya. Tapi Jamie tidak menganggap ini masalah. Jamie mengambil langkah lebih dekat di sini. Dapat dibayangkan bahwa kita semua sehat di alam semesta paralel. Coba pertimbangkan kemana harus bepergian dan berapa biayanya. Atau siapa yang bahagia hari itu? Sekarang mereka begitu istimewa. Bahkan jika suatu hari Annie akan meninggalkan dunia ini lebih dulu, maka Jamie akan menghadapinya dengan tenang dan mengucapkan selamat dalam kehidupan yang tidak memuaskan ini. Hal paling tulus yang bisa aku berikan padamu. Pengakuan paling menyentuh. Setelah mendengar ini, Annie tidak punya alasan untuk melepaskannya. Akhirnya, keduanya berpelukan dengan penuh kasih sayang. Jamie kemudian meninggalkan pekerjaannya di Chicago, memutuskan untuk tinggal dan belajar di sekolah kedokteran. Dia tidak tahu apakah ini pilihan yang tepat, tapi dia tahu bahwa hidup, memiliki dua orang yang menyentuh hatimu sungguh sulit didapat. Cinta dan obat-obatan lainnya disutradarai oleh Edward Zwick, Anne Hathaway. Reinhardt memimpin pemeran teknologi rekonsiliasi. Film romantis yang dirilis pada tahun 2010. Jamie awalnya adalah seorang pria yang tidak bermoral, berkeliaran di antara semua jenis wanita sepanjang hari. Namun juga penampilannya yang tampan dan kata-kata manis yang keluar dari mulutnya. Biarkan dia berkembang dalam industri penjualan. Awalnya saya yakin saya bisa bertahan hidup di dunia ini. Tak ada daun yang menempel padamu. Aku tahu aku bertemu denganmu secara kebetulan, kekasih secantik putri. Namun, ketika dia memutuskan untuk menyatakan cintanya kepada Anne dengan tegas menolaknya. Karena Anne yang berusia 26 tahun menderita penyakit Parkinson.
meskipun masih dalam tahap awal. Namun kecepatan perkembangan penyakit bervariasi dari orang ke orang. Mungkin dalam beberapa tahun saja, Anda tidak akan mampu mengurus diri sendiri. Jadi dia tidak ingin memasuki hubungan yang stabil. Saya tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Meskipun Jamie ragu-ragu. Namun Anda bagaikan obat baginya. Tidak hanya menyembuhkan rasa rendah dirinya, itu juga membuatnya menyadari jati dirinya. Dan dia bersedia menjadi obat Annie. Tetaplah di sisinya sepanjang hidupnya. Jamie mengatakan kamu bertemu ribuan orang setiap hari. Tak ada satupun yang benar-benar menyentuh hatimu. Kemudian kamu bertemu orang yang tepat. Hidup berubah total karena ini. Cinta memang sebuah kemewahan bagi manusia. Orang yang tepat yang dapat ditemukan di dunia ini. Ini memang kesempatan langka. Jadi ketika Anda benar-benar ditempa oleh Tuhan, walaupun banyak rintangan, kamu harus mencobanya. Orang yang disebut tepat pasti bisa membuat Anda merasa percaya diri. Ini pasti akan memberi Anda dorongan besar. Aku pasti bisa melihat hatimu dengan jelas. Aku pasti akan mendukungmu. Pada saat yang sama, apa yang disebut cinta sejati juga dapat membuat Anda belajar mencintai diri sendiri. Temukan kekuatan dan kecerdasan Anda. Hanya ini saja, kalian bisa lebih saling mencintai. Ketahui cara menjadi kekasih yang baik. Ketika Anda benar-benar memahami dan memiliki cinta, Anda akan menemukan bahwa meskipun cinta tidak bisa dimakan, namun, hal itu dapat memberi Anda motivasi. Tidak hanya itu saja, cinta masih merupakan obat yang manjur. Tenangkan jiwamu yang lelah tersiksa oleh kehidupan. Adapun hatimu yang penuh luka karena hal-hal dalam kehidupan. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Film selesai sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya.